oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri rapat pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada teman-teman seperjuangan, bahwasanya sebentar lagi akan menghadapi berbagai macam hal, yaitu kewajiban yang harus diemban, yaitu mulai dari pelaksanaan UAS atau 4 semester akhir, kelulusan, dan juga penetapan panitia untuk ujian kelas 1 dan kelas 3 yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Ibnu sebagai kurikulum SMP Darul Najah. Dan semoga dalam pertemuan kali ini akan membawakan kebaikan, kelancaran, dan semoga dipermudahkan segala urusannya. Urusan yang menjadi tugas pokok masing-masing untuk memajukan sekolah kita ini yang tercinta. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ibnu dan juga teman-teman yang lain beserta masukan-masukannya, beserta doa dan dukungannya dari Bapak Sadin sebagai kepala sekolah. Semoga perjalanan ini menjadi lancar. Sekian dari saya serahkan kembali kepada Bapak Ibnu untuk memaparkan hasil dari pemikirannya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, di pagi yang cerah ini, saya ingin menyampaikan dalam acara rapat kali ini mengenai tentang pembentukan panitia PAT tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023, yang mana pada acara PAT yang akan datang, yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 5, kita perlu adanya pembentukan kepanitiaan. Salah satunya yang diperlukan yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan teknisi, yang mana keseluruhan ini kesemuanya fungsinya untuk demi kelancaran pelaksanaan PAT pada tanggal 5 nantinya. Mungkin dari hal ini saya akan bacakan, mungkin nanti akan diterima sama Bapak Kepala Sekolah penyusunan pembentukan panitia ini. Ketua terdiri dari ketua, saya sendiri ingin mengundurkan diri jadi ketua. Jadi saya kasih kesempatan kepada guru yang lain agar supaya sama-sama merasakan
menjadi keanggotaan panitia PAT nantinya. Dan saya akan serahkan ketua PAT ini kepada Pak Ma'ruf. Kan nanti ikut di rapat Pak, nanti mungkin Pak Salim ada masukan, nanti kasih ke siapa yang hadir di sini, boleh. Untuk sekretaris saya Budui siap. Iya boleh, kalau perlu dirombak nggak apa-apa, saya kasih ke Pak Hasan. Pak Hasan, pinginnya ini dirombak Pak. Kalau kayak proktor tetap, kalau proktor butuh kalian. Lagian juga kan proktor itu cuman tahun pelajaran 22 ya. Kalau tahun sebelumnya pernah berhenti ya, Pak. Pernah nggak jadi proktor, istilah sibuk di luar. Sekretaris Pak Hasan ya, sanggup Pak Hasan sekretaris. Untuk file-filenya nanti konsul sama kami siap membantu. Soalnya saya juga ini Pak Hasan sibuk dengan kelulusan kelas 9. Sanggup ya Pak Hasan? Bendahara tetap ya Bu, tetap Pak Saiful. Untuk teknisi saya serahkan ke Pak Torik. Siap Pak Torik? Oke siap ya. Proktor masih ke Pak Denny. Pak Denny siapa aja ya Pak Denny? Kalau sekarang aku makan. Iya bapak tak kolong. Kayak konsumsi Bu, konsumsi perlu. Bu Intan ya, konsumsi saya serahkan ke Bu Intan. Biar benar mesra pas waktu acara. Ibu Intan sanggup? Siap, konsumsi. Kebayang semangat nih Pak. Hanya ini saja yang saya bisa sampaikan, dan perlu diketahui kepada semua guru mapel, nanti pengumpulan soal PAT bisa langsung dikirim ke saya atau bisa langsung kirim ke Pak Denny ya Pak Denny. Ke Pak Denny. Tanggal berapa Pak Denny? Tanggal kasih terakhir tanggal 1. Terakhir tanggal 1 pengumpulan soalnya. Biar masih bisa dicek kembali kan ya. Juni ya. 1 Juni. Ya cukup ini saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, begitulah pemaparan dari Bapak Ibnu sebagai kurikulum di SMP Darul Najah. Untuk sementara tadi Bapak Ibnu telah menyampaikan panitia-panitia baru yang sudah berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Selanjutnya minta tanggapan dari teman-teman. Mungkin ada masukan-masukan ya untuk memperlengkap atau memperlebih lengkap proses pelaksanaan ujian PAT. Silahkan, mungkin ada masukan. Atau Pak Salim sebagai
Saya kira kalau teknis semua itu sudah bagus. Tinggal yang kita butuhkan kerjasama sebenarnya. Di mana-mana itu teknis bagus, tapi kenyataannya di lapangan kadang terkendala karena orangnya sering raib. Gitu. Makanya masukan saya yang perlu saya masukkan pertama, hasil rapat saat ini diketik, masukkan ke grup. Diketik, di kertas, dipoto, masukkan. Karena kalau seperti itu lupa nanti. Satu. Yang kedua, PAT ini kan kita sudah menjadi tahunan sudah. Jadi mungkin rolling jabatan, rolling panitia biasa. Yang saya tanyakan di sini takutnya ketika ditunjuk pas tak hadir, butuh ini. Perlu itu, makanya minta tolong kepada kurikulum setiap ada kegiatan rapat, hasil keputusan rapatnya itu dipoto minimal atau diketik ulang, di share di grup. Kemudian kita ini kan mau ujian berbasis HP, ya kan, berbasis HP. Tak kalah pentingnya itu teknisi yang ditunjuk kepada Pak Torik itu dimasukkan juga Pak Misnari. Yang tidak ada di sini dimasukkan semua. Biar nanti kerjanya enak. Nanti itu Pak Ibnu di lampiran yang di-share di grup itu ada SK panitia PAT tahun 2003 terus lampirannya dibentuk PDF Pak. Kenapa? Ketika kita mau ada presentasi dan akreditasi membutuhkan data itu, kita kelabakan nanti. Ketika ada di folder PDF langsung ngeprint. Kan ditanyakan nanti kapan rapat PAT, kan tidak boleh bukti gitu. Ada SK nanti, jadi satu file itu isinya SK dan susunan kepengurusannya. Sekarang seperti itu sudah. Kenapa? Karena kita itu sekarang kalau kita mengacu kepada Permen 7 2007 itu kita ini kelabakan. Kadang-kala sering kita lakukan rapat tidak ada keputusan. Ya keputusan share ya. Ketua Ma'ruf Arya ada tidak hapus HP tak ada. Berbentuk file itu. Dibuatkan Pak Dini ya. Berbentuk file bahasan. Buat SK, susunannya siapa saja Pak Ma'ruf ketuanya, terus itu dibuat seperti itu saja. Kemudian pengumpulan soal panitia ini harus ada bank soal. Bank soal itu ada bank setelah di print ditaruh di file soal. Punya bank soal. Bank soal itu digunakan ketika mendadak mepet soalan guru tak ada, langsung ngalah. Gini ya, itu deh. Bank soal. Jadi guru menyetor file soal sekaligus bukti fisiknya di bank soal. Memang guru emok mana? Pasan emok yang mola. Ujian laku ngalai bank soal padikian tinggal merubah tahunnya. Tidak masalah itu sudah disepakati. Kita kan mulai kadang-kala beli bekto sebulan isi buku telakoni karena korban. Jadi ini masukan pertama ada bank soal dari file tahun 2019 bank soal. Nanti kan ditanyakan nanti. Pernah melakukan PAT Pak? Pernah. Mana soalnya? Bukan di HP Pak. Tidak bisa kan? Mana buktinya? Di print bank soal. Bank soal tahun sekian masuk. Dan segala mapal. Itu penting bank soal. Bisa di print. Jadi print bisa kan? Bisa. Iya. Nah, terpotong tidak masalah. Bank soal namanya itu. Iya ada kemudian. Bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Iya, bank soal. Atau dibuat nanti file bank soal file tidak masalah. Ada ya? Disiapkan jangan sampai hilang, taruh di laptop satu. Yang selanjutnya dalam memberikan nilai kepada siswa, ini kan kita mendadak ini mau ujian kemudian kenaikan. Tolong semua guru bukti fisik
yang akan diberikan kepada siswa, baik yang nakal, yang nilainya di mana, yang kita akan tentukan siapa yang tidak naik kelas, disiapkan datanya. Dan tak kalah pentingnya, ini lagi yang pernah kita lakukan saat ini yang sudah selesai tentang kelulusan siswa. Siswa itu lulusannya tanggal 8 Juni. Sekarang 7, biasa kita rapat sudah sekarang. Rapat kelulusan memanggil wali murid, disiapkan datanya, disiapkan itu yang siap kirim baru digulung. Diisi semua itu, kita undang wali murid, kita bicara. Biar apa? Pertama, menjanoreng apa mengundang wali murid lemari, menunjukkan bahwa kita itu ada kegiatan. Mau tanda kelulusannya karena tanda undang wali, pas berapa jangan wali. Masa apa ada kalau ada salam atau mulai lulus dia mulai gitu sana. Jadi disiapkan Pak Ibnu kapan kita ngundang wali dengan ketemu dengan guru semua. Konsep itu. Kemudian dibuatkan nilai nanti itu, disiapkan SKL-nya istilahnya itu. Ya, disiapkan surat keterangan lulusnya itu nanti. Kan tanggal 8 Juni lulusnya. Sekarang kan 27, 28, 27. Siap. Persiapan sudah dipanggil rapat lulusannya. Ini yang penting. Ini suatu gawe besar ini. Kalau PAT kan lokal, kalau ini kan nasional. Jadi tugasnya Pak Ibu sekarang fokus kepada pra-kelulusan di kelas 9. Entry nilai lepot kelas 9. Fokus itu, difokuskan. Perkara yang PAT, serahkan kepada yang dituju siapa ketuanya. Pak Ibu tidak usah jawab-jawab di sana, sudah fokus kepada ini. Kemudian yang selanjutnya pertama fokus Pak Ibnu ya. Pak Ibnu jangan ganggu kan. Pak Ibnu pengisian rapot kelas 9 dan kelulusan. Pak Ibnu jangan ganggu dikit molor boleh. Molor nanti. Kemudian pembentukan panitia, saya setuju itu, ma'ruf sapaan sembarangan, pokoknya itu dibuat SK-nya, di-share di grup ya, di-share di grup nanti, biar biar enak nanti. Ini rangka berapa ini kan? Rangka berapa ya? Rangka pada, ya begitu. Ini yang penting juga. Ini menyangkut sekolah, mau tadi izin dengan itu sekolah nih, betul ya. Ini dulu saya pernah share bentuk mungkin tahun 2000 berapa ini, lama sudah ini. Ya. 2023 awal kan lama sudah. Kita ini perlu ada deteksi. Dilihat Pak Dini, Pak Abu Intan ini. Kita masuk di poin 6. Sarana dan prasarana pendidikan. Ini kita kan sudah beli 1, 2 ini kan sudah ada, upacara sudah ada. Masuk kepada administrasi. Ya, administrasi. Ditulis langsung di sampingnya, disiapkan itu baiknya. Administrasi sekolah 1.1 buku agenda surat keluar. 1.2 buku agenda surat keluar ya. 1.3 file arsip surat keluar ada. 1.4 buku ekspedisi surat keluar ada, Pak Simpul ini punya ini. Nomor 2 administrasi ketenagaan buku induk pegawai, Pak Simpul punya ini. Buku administrasi keuangan, Pak Simpul. Keempat, buku administrasi kesiswaan. Nah ini perlu kita. Ketika ada buku induk siswa siap tidak kira-kira? Ada. Mana buku induknya? Tidak ada. Bahaya. Kedua, buku kelaper. Buku data siswa per tahun ada enggak kira ini?
buku mutasi keluar siswa, buku raport ada banyak, buku kepribadian siswa BP, buku catatan khusus. Jadi saya bentuk nanti di sini yang ada BP langsung hubungan dengan BP. Dari atas saya tulis penanggung jawab administrasi umum 1 sampai 2 Bapak Sipul, ditulis pinggirnya. Penanggung jawabnya 1 sampai 2 Bapak Sipul. Nanti ngambil anggota penanggung jawab. Jadi mau mana Pak Sipul dia? Beda berkaitan dengan siswaan, minta siswaan darahnya. Nah gitu nanti. Sampai 3 ya, bos ya. Sampai bos, sampai ke 3.4 ya. Sampai ke 3.4. Ini Pak Sipul. Nomor 4, kesiswaan. Kesiswaan 171776. Ini Pak Ma'ruf. Bagian 4 administrasi siswa Pak Ma'ruf. Kemudian 5 Bapak Hasan. Yang kelima 5.1 sampai 5.4. Yang keenam sampai 7. Nah, ini Bapak Ibnu. Pak Ibnu. Koordinasi Pak Ibnu sampai siapa yang mau diambil nanti sekarang tentukan. 6 sampai banyak Ibnu sampai 7. Yang 7 bukan agama musofa Pak Ma'ruf. Setok kan iswaan. Nah. Kemudian manajemen siswa. Manajemen siswa ini penanggung jawabnya adalah saya pasrahkan kepada Pak Deli. Iya sekolah Pak Deni ya. Kita nanti akan bahas. Contoh Pak Deni, struktur oleh sekolah ada Pak, ini kan ada di sana. 1. Uraian tugas belum buat Pak Deni kan, dibuatkan job-jobnya itu, job. Sampai ke 18 Pak Deni. 18 buku nutulen rapat. Buku nutulen rapat. Kemudian yang ke hubungan ke siswa masyarakat saya pasrahkan kepada Bapak Torik ke masyarakat nanti gabung. Pak Torik. Nah sekarang mari kita cari gandengannya. Sekarang kan sudah ada penanggung jawab, kita cari gandengannya dulu ya. Kita cari gandengannya. Coba administrasi sekolah 1 sampai ini Pak Sipul dengan siapa ini? Enaknya dengan Bu Intan apa Bu Dwi? Administrasi. Tapi kan ini Bu Intan ini harus masuk semua ini ya, karena administrasi harus masuk di semua itu. Menyediakan ya. Ya. Jadi saya kira gini saja, semua guru didampingi oleh Bu Intan nanti Bu Intan dengan Bu Dwi didampingi, ya didampingi saja. Siap Bu Dwi? Ya. Kemudian yang Pak Tony juga kita dampingi semua nanti. Pokoknya kita ini adakan karena sudah ada diadakan, ini saja. Coba ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita ke lain-lain. Lengkap ini, bukan sudah editor ini. Tinggal mencari ini, ada ini. Tinggal Pak Denny dulu buat itu yang saya usul dulu. Job tupoksi guru. Penjara banner.
Albert itu sahabat bapak. Itu. Terus saya mohon Bu Intan menghubungi Pak Misnari untuk Indo. Gimana Indo ini? Saya sudah menghubungi Pak. Apa? Masih ada chatnya di saya. Iya, segera. Nanti ini Pak Guli Gulung hasil rapat ini semua rapatnya di-share di grup. Contoh, diketik administrasi umum sampai ini penanggung jawabnya Pak Sipul. Nah itu nanti diketik, itu paling masuk buku paling. Ya. Gini, iya kan? Struktur komite Pak Torik dilihat. SK Pak Hasan punya SK-nya itu sana sudah. Program komite ada, jadwal kegiatan komite ada, hubungan sekolah komite terkait. Ini semua ada. Tinggal kita cari Pak. Mereka bisa keolah ya. Tinggal kita ngumpul lagi mesti di satu rumah. Ketika tanya yang kurikulum yang kurikulum ini ada analisis otomatis komunikasi dengan Pak Imam. Contoh, buku data barang tiap ruang. Ini banyak ini pokoknya. Buat Pak kalau tidak ada. Buku data aset sekolah. Buku data aset sekolah apa saja dibuat Pak Ibu ya. Ketiban ketika tidak ada di sini komunikasi bosok sarpras dikian. Pak Hasan. Ya. Kemudian guru yang tidak masuk lambana Bu Asri, lambana Pak Misdan pemasuk Pak Rasid, Pak Ibnu ngatur ya. Terus sabar lagi sabar cucu di bawah ini. Ya, sabar. Jadi bahan Bu Intan, Kongang masuk aki Pak Rasid. Pak Denny Bu Intan masuk aki kan Bu Intan kan terkata kunci sekolah sudah administrasi. Itulah. Jadi kita mungkin setelah PAT kita rapat nanti persiapannya. Gimana yang Pak Ibnu siapa enggak? Kurang Pak, pecahkan bersama nanti. Ya? Iya ini karena kan sudah kita ini mati izin operasional bulan Juli sudah. Juli bulan awal ini mati sudah. Iya. Takut tanya kita kentar lagi gelabakan dan hal ini. Perlu rapat boleh. Oh iya. Rapat dulu di sana. Iya. Ini kan hanya pembentukan ini. Iya. Nanti dibuat itu nanti di grup berdasarkan hasil rapat tanggal sekian. Pertama agendanya PAT, yang kedua perluasan, yang ketiga ini rapat perpanjangan izin operasional atau visitasi. Iurai Pak Dikian. Si ketua PAT Ma'ruf bla 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 bla. Terus ya Pak izin administrasi penanggung jawab Pak Sipul, terus begitu dibuat seperti itu. Baru nanti bisa kita lihat nanti. Karena kan sudah lama ini kita kerja. Kalau PAT saya yakini jangan ada masalah. PAT perlu guru-guru dilibatkan dalam rangka biar tahu siapa tanggung jawab. Itu. Kemudian kita sudah masuki ke ajaran baru. Persiapan PDP gimana? Belum ada tanggapan masih. Pak Maruf belum ada baru. Itu juga penting. Ada maka sekolah mau dalam sejarah mulai ya apa gunanya bersekolah aja mulai sehingga dulu. Sejauh ini belum sebenarnya. Makanya. Kalau brosur sudah siap. Coba listir telepon Pak Ma'ruf kapan mau sounding ke sekolah-sekolah. Disiapkan itu sudah. Karena ini sudah kita ini terakhir kita lambat ini, yang lain sudah masuk semua sekolah ini. Kita lambat. Kapan? Kalau Pak Sipul tidak bisa, dihandle saja Pak Ibnu, turun dengan Bu Intan. Kalau nunggu baru belum kelar, turun. Kalau sudah ujian siap saya Pak. Takutnya kalau mau ujian lambat kan lu banyak. Kelas 6 mulai ujian. Semua ujian sudah. Kelas 6 selesai sudah.
Sudah harus biasanya harus Senin sudah masuk ini sudah. Sebelum ujian harusnya. Iya. Tina tak masuk saya. Tinggal ini sama Pak Doni saya buat brosur Pak Doni. Joko Geria, sepenting ombu setia sebahas ombu adalah rapat kelulusan dan PBB. Mon yang mana panitia aja nah, aduh gempang panitia aja. Hari sepenting panitia baru, siswa baru, pas kelulusan iya perpanjangan. Mon piati gempang gede beremah kalau ngocak setiap panitia harus ada bang soal. Guru kan di soal, bagi si bodoh. Apakah mau diolah nilai itu kan? Nilai aslinya kan 23, 24, 29. Lihat di sehari-hariannya. Kan kesana kita sudah. Iya. Sosialisasi ini kapan kita? Kirim doang untuk brosurnya. Mari kita kerjakan tanggung jawab bersama-sama. Kemudian saya juga apresiasi dengan adanya guru-guru terlibat dengan pembiasaan. Makanya minta tolong kepada Bu Dwi, Bu Intan, Pak Denny, kalau jamnya awal datang pengaji sebelum masuk. Karena saya kok kiai mereksani, ampu pun ngajinya. Iya, ada orang kok pada sarongan aja ketokang. Punten kali itu kayak korban cobung guru ya. Kiai mereksani pun punten beda ya. Jadi mayu guru saya lebih awal datang, andi jam pertama Pak Hasan lebih awal datang, pakong malam duha pengaji masuk kelas. Karena ini sudah misi kita. Jangan sampai presiden kiai terus. Kiai ngontrol benarina pagi-pagi, depak pagi dah. Topan ko aja, kengko iya pakun kiai kesokan dah. Ambu pun ngaji, punten. Makanya gua di Rabu itu langsung gua mengaji anak-anak, makin ada bayi, di pengaji. Tak gua berdegi hai. Ada bener yang kontrol berhiasa, ada macam. Jadi mari Pak Denny mau nanti jam pertama mohon lebih awal datang. Pengaji paling dua pengaji Pak. Enak itu. Seperti kemarin sudah alhamdulillah sudah banyak kemajuan. Buat Sri sudah bisa menghalau siswa ngaji. Pak Ibnu sudah mengaji. Terus itu lakukan itu. Karena ini dipantau kita ini. Dipantau. Jadi jangan bertumpu kepada Pak Ibnu, Bu Intan jangan. Itu losak di kelawan. Mohon Pak Ibnu maju dulu, Bu Intan tak masuk, iya ada nagana. Gitu ya. Pak Tori datang pagi olahraga, duha ngaji. Itu. Enak. Jadi itu ya. Ada lagi apalagi yang kita bahas ini? PAT setuju ya. Aji bagi ma'ruf ke arah apa ya lah. Tengku lekian ada evaluasinya. Bagi ma'ruf ya ke arah apa ya. Kita lihat nanti. Makanya di-share di grup nanti. Panitia. Kita lihat nanti. Ya. Jadi kita seperti itu ya. Kemudian apalagi ya? Wali kelas. Ini wali kelas ada kan? Bu Dwi wali kelas. Apa lagi? Kamis ada. Bu Anis ganti langsung Bu Intan ya wali kelas. Jangan lengkap langsung. Bentar. Wali kelas saya minta ada permintaan dari dinas. Kelas kita itu bersih kurang bagus katanya. Tapi bukan kotor dicoret tidak. Arahnya pendidikan itu bagaimana setiap ada materi pembelajaran tugas ditempel cari dengan tempelan nanti saya berikan kawan mohon iya artinya langsung artinya tapi saya buatkan nanti bukan ditempel gedung nanti kembali lagi nanti ditempel bagian berikan pet bagi gendong sekali lagi ya terlalu bersih mungkin kelasnya itu iya bersih dari karya, makanya harus ada bab karya siswa istilahnya. Jadi ketika Pak Denny tugas menggambar, langsung gaplek menggambar dia. Semua siswa itu lembar kerja siswa. Enggak, semua jangan.
Ada kian dinilai sampai itu nilainya sudah sana 9 taruh itu katanya. Sudah ada nilainya. Jadi umumnya di kelas 1 Ahmad ini ini semua itu Pai di sini gabung semua itu. Jadi satu loker itu satu buku ini siswa ini semua ada 5 pel. Bahasa Inggris, IPA, Andi Ahmad. Iya, kenapa buka di kijang di bawah seperti itu. Itu masing-masing kelas berarti. Iya nanti. Makanya kok triplek. Gitu. Jadi ini artinya bagus Pak, kelas bersih. Bagus Pak, cuma tidak kaya materi. Nah. Kemudian CC juga itu yang itu bagus katanya Pak kasih. Itu bagus Pak di tempat apa ya? Media pembelajaran di luar sekolah. Gimana caranya Pak? Sampai buat sana taman baca siswa umumnya. Gimana caranya Pak? Siswa diarahkan ke sana semua. Arahnya gimana katanya Pak? Yang seni budaya, apa yang bisa dihasilkan di sana? Tapi ditulis punya bunga karyanya si A. Itu yang diinginkan. Kreativitas anak-anak. Yang bahasa Indonesia masuk di mana? Bisa saja nulis tentang pohon apa itu. Jadi jangan ke area ibu cari dalam tutung jalan. Saya belum sepakat Pak. Memang sekarang seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Semua Dikirim ke kurikulum merdeka sebenarnya. Iya. Ada proyek. Jadi bukti matematika apa? Ya ini sudah bukti matematika. Nilainya matematika itu loh. Jadi kalau ada tugas lembaran langsung tempel. Tapi guru harus punya arsip. NDB takut apa yang bisa enak dikir. Andi arsip guru atau memang disiapkan di leadernya. Nah, ya. Ini masukan daripada Pak Kurikulum Pak Haji ke saya. Akan saya share, saya foto langsung. Itu loh. Terus nanti kita bagaimana berkembang seperti itu. Ya saya tersinggung waktu awal dan Pak Sikdis kelas. Ini kelasnya kok bersih ya. Kok tak chat biasanya bersih bagus ya kok. Ini kok terlalu bersih sekolah ini. Jangan. Jadi harus ada apa namanya kreasi siswa. Jadi bahasa Indonesia membuat puisi, dibuat puisi. Nanti ditanyakan nanti ini puisi yang paling bagus yang mana Bu? Nah nanti dipeta itu Bu. Puisi yang masuk kepada kriteria ejaan yang benar si A. Itu yang dibuat nanti di sebelahnya. Baru ditentukan 1, 2, 3 gitu. Engkau tanya, anak apa aku nih Pak? Siswa ini Pak, kalau tugasnya ditempel bangga dia. Bangga. Pikir mereka, iya bangga. Mau cerita benar pasti sepit kan punya butuh yang kau akan gitu. Terus Bu lagi, bagaimana kurikulum buat grup khusus kegiatan belajar? Jadi mau 82 yang puisi masuk ke grup kreativitas belajar di video. Oh, so bahasa ngajar masuk. Itu konten istilahnya. Kurikulum. Banyak kebaik. Berarti dalam grup itu anggotanya harus siswa. Iya, enggak, guru Pak. Mapel itu. Jadi mapel sekarang yang mau bahasa Indonesia mana? Tentang apa puisi dia mana? Ada video, isapo itu. Dan dia ditampilkan di kia. Masuk kelas dan puisi ini pernah dia lihat di apa namanya? Bedah yang mana? Pernah Pak? Mana buktinya? Pak tahu videonya. Nah, itu aja di kia lah. Kuat ya nak. Ini mah jalan nih. Matematika pernah bedah soal, pernah? Mana? Speed cuma. Lah yang paling bagus sekarang mapel olahraga katanya itu. Tidak usah banyak kertas tapi praktek gitu. Hasil olahraga bersih halaman ya. Jadi setiap hari tak ngerti lah. Ya jaga aja lah, main toro lah. Iya, toro aja lah. Berapa? Hasil saya rapat dengan waktu itu.
Jadi kan ini Kimang ngojak berapa ya? Ternyata saya Pak Ektar kan SMP Al Hidayah. Oh iya, entar sama. Iya benar kelas ya. Al-Quran, Pak Ibnu, Pai, langsung bergempur orang sujud loh. Ibu di kami. Tanya kita kan campur sih ngajar Pak ambilnya mana? Gimana Pak cara mengajarnya Pak? Siswa dah bawa buku banyak. Langsung bawa mic. Coba sujud je. Sana, lihat ini. Geri aja mau mana? Yang kau ni, kalau belajar yang kau ni, geri yang kau. Minimal seperti Siti Al Hidayah seperti itu guru-guru. Aduh, jadi guru jangan disyarwa. Semalam tidak buat konten, baik video dan kertas, tidak bisa masuk kelas. Karena tanya anti bersiswanya. Sekarang konten apa bu? Jawaban yang mana? Sekarang sujud langsung ya siap kaki. Sujud jemaah, tembel jemaah. Pas nak diberikan satu-satu jangan sujud yang benar seperti apa? Menilai tidak akan mau nunggu Peter yang benar seperti ini jemaah. Jadi kau kompol ke guru ya Pak, baca ke kancana dari ini dibaca. Gimana? Salah, sabar dulu. Ya sebentar Pak. Banyak prosesnya itu kurikulum itu. Makanya kita ini ya gimana ya? Ya ikuti kalau mari ngocak siap jangan. Jangan kok anda yang kok. Nah, mau siap Pak. Siapa sih Pak burungnya? Yang kok agak iya. Jadi gitu ya. Hanya info dan semacamnya. Jadi kita ini sudah saya katakan sudah banyak sebenarnya kita. Perolehan pelajaran banyak. Bukan tidak ada online banyak online. Banyak online. Cuma kita harus ikuti namanya kurikulum. Mau kita hadir di pendidikan, ikuti kurikulum ya bahasan. Jangan membaca kurikulum, ikuti bismillah. Kan jangan guna hadis kan tak wajib mau pinter nak anak ngajari siapa pinter pangeran kan gitu kan. Banyak Pak yang kemarin itu yang dibahas itu banyak. Kamu jangan kau ada mampu yang kau ada. Engkau ada nyaki di sana programnya 2 ada. Jemaah ada, kemudian muhadharah itu ada. Support masuk Pak Kadis. Kok bisa ada muhadharah gimana? Ya ini Pak. Kalau muhadharah kan ada MC, ada pidato. Ketika ada apa kan langsung bagus. Disupportin semua itu. Terus mengarahkan anak ibu, adanya GMP Bu. Jadi matematika memberi istilah kelompok, tugas rumah. Ruang apa aja? Di video anak-anak dikirim wan sekonduk ya buku kerja akhir mana ruang banyak tugas Pak lah PPKN pemilu ya agak baik banyak agak baik dus suara ada bawaan ini apa memang boleh banyak ya sudah barangkali ada usulan yang lain. Pak Hasan, Terima kasih. mohon Pak Hasan atas penyampaian ke Pak Salim. minta apa coba ya? Semoga apa yang telah diharapkan oleh Pak Salim terlaksana dan semoga diberikan ketangguhan ya teman-teman guru, semoga bisa melaksanakan arahan-arahan atau masukan-masukan dari Pak Salim dan juga semoga dipermudah segala urusannya untuk menjalankan tupoksi yang imbang. Mungkin dari itu dari Pak Salim, mungkin ada teman-teman yang akan atau yang ingin memberikan masukan atau kesan-kesan apa saja atau mengalami kesulitan-kesulitan apa saja bisa langsung disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mungkin Bu Dwi atau ada persoalan yang rumit mohon bantuan dari Pak Ibnu mungkin, atau Bu Intan juga mempunyai persoalan-persoalan yang rumit juga. Kita nanti di sini kan kerjasama sebenarnya, mungkin meskipun ada banyak tupoksi yang berbeda-beda, tapi kita ini satu tim. Siapa yang tahu dia membantu, ya kan? Tidak perlu memandang ini tugas saya, ini tugas Pak Ibnu, seperti itu kan. Nah, berarti ini untuk melaksanakan mempersiapkan profil sekolah ini, teman-teman bisa langsung yang bisa dulu. Yang bisa dikerjakan menguji poin berapa, yang bisa dikerjakan, yang bisa dikumpulkan, yang bisa dicari.
yang di sekolah ketemu langsung dikumpulkan. Nanti selebihnya kita rapat lagi siapa yang kira-kira yang akan memenuhi tugas-tugas yang belum selesai atau yang belum terkumpul juga. Karena ini Pak, ini setoran atas kita Pak. Monjan siapa Salim? Saya turun. Ada yang bang, kok beri anu lah, beri bocoran ada. Alopi dah, yang dinos, enggak. Mon si lain langsung turun, grup langsung turun. Ada yang kok siapa? Oke. Keluar. Ada yang kan. Baju langsung turun nih langsung. Ada yang Bakar memberitahu. Mari teman-teman, barangkali ada masukan ya. Saya persilakan kepada Bu Intan dulu. Apa kesulitan yang belum siap Bu dipaparkan sekarang? Iya. Nanti kita cari sama-sama Saya solusinya. siap membantu. Misal kesulitan di Indo. Panggilkan siswa yang besar. Nyobor pamis dan Sejauh ini masih dulu itu Kak. Kalau yang lain insya Allah sudah ada. Kalau yang agenda surat masuk, ulang keluar, arsip sudah saya pilah dari kemarin-kemarinnya. Cuma Indo. Itu gimana caranya? Indo itu dasarnya. Dasar itu. Tak apa dulu ya. Kemudian coba jel-jel kan sudah masih saran nih Bang. Ayo Bang. Foto yang Enggak boleh mana kita betan. Dalam 1 tahun, masa tidak bisa menyembuh dalam 1 tahun cuma ada berapa orang siswanya? Tak bisa dalam 1 tahun cuma. Andaikan satu buku ini satu siswa per tahun mengambil mencatat siswa yang sebanyak yang tahu itu selesai lupa yang tahu tak lupa. absen pengembangan diri musuh Tuhan aja kayak gitu. Data-data ini yang jadi siswa yang tahun kemarin itu saya belum ditulis ke Indo. Datanya ada di mana sekarang? Nah, itu kan ada itu kan nulis sudah. Sedih Ima. Data siswa dari tahun ke tahun kan ada. Berapa tahun sudah terlewatkan? Tanyakan ke ahlinya Pak ini sudah hadir. Itu kalau duduk bareng lagi minta vela. Jadi yang masuk lagi ini bos tuh. Betul aku dikit Mas. Bos Ri kawan, habis sekali Sedang ditentukan Habib. Catat ke kemana? rencana PAT masih pakai kelas ya? Kelasnya? 2 kelas sekarang kan? 2 ruang. Hanya kabelnya yang di sana. Berarti 2 ruang yang mau dipakai yang plus 1 2 tuh. Satu. 2. Berarti dengan berbalik. Coba kalau bisa coba Pak Ibnu. Iya kan? Senin. Iya sudah. Sekarang Saya pernah ini kan server itu. nanti kalau Server itu di sini Pak. 3 tahun. Di sini. Ini kan. Siap. Untuk PAT siap. iya, bukan kan? Ini soal IPA sudah ada semester 2 ada. Yakin? Ada yakin. Seingat saya Bu Anies ngajar IPA masih baru tahun ini. Dulu matematika ada. Iya, semester 1. Soalnya Cuma kan semester 2. Bu Iman itu. Iya, yang pun ada. Yang pun ada. semester 2 aja. Ada. Jadi di kelas nyampe bab berapa kan tinggal di Terus ini lagi Pak Ibnu, untuk waktu durasi pengerjaan soal itu, ya rata-rata itu saya lihat, saya pantau di sekolah-sekolah yang lain itu umumnya rata-rata 2 jam, 120 menit. Untuk materi. Iya. Di sekolah mana? Aduh Pak, ujian nasional Pak. Bukan Pak. Yang soalnya berapa soalnya itu? Soalnya berapa? Itu yang 120 menit soalnya dulu itu Pak, yang 50 soal dulu itu. Yang dulu itu 120 menit. Yang kita berapa soal? 90. Iya, yang dulu itu 90
menit saja kita itu hanya formalitas. Ya enggak, Iya. formalitas banyak beberapa guru yang hanya berapa setengah jam sudah keluar. Realitanya kayak gitu. Dan itu juga Pak, untuk durasinya ya harus konsisten Pak. Misal 90 menit, kalau bukan waktunya jangan kebutuhan seperti itu ke teman-teman pengawas itu nanti. Mempengaruhi saya pikir itu Pak, waktu pengerjaan soal itu. Dari awal saya masuk, saya teliti itu waktunya memang seperti itu, untuk waktu 50 soal. Rata-rata itu siswa mengerjakan, apalagi ini materi apa? Alat yang dipakai itu adalah alat elektronik, ya. Jadi apa istilahnya? Istilahnya ada kecenderungan psikologi jiwa bagi siswa itu ketika mengerjakan soal. Ada semacam pengentengan gitu loh dibandingkan dengan alat yang berupa kertas dan pensil itu. Sehingga siswa itu menganggap elektronik itu adalah hal yang mudah di zaman sekarang. Nah, akhirnya ketika siswa menganggap alat yang dikerjakan itu hal yang mudah dan enteng, itu akan berpengaruh terhadap apa yang mau dikerjakan di alat itu. Beda dengan alat yang berupa kertas. Kalau kertas istilahnya ada semacam beban etika gitu loh. Soalnya terbuat dari kertas, yang membuat itu berarti butuh tenaga yang ekstra gitu dibandingkan dengan alat elektronik anggapannya siswa. Sehingga ada semacam pengentengan gitu loh Pak dalam mengerjakan soal. Kalau menggunakan Android itu. Solusinya jadi sebagai pancingan keseriusan siswa dengan durasi waktu itu, maka siswa akan semakin terbebani sungguh-sungguh dibandingkan dengan waktu yang 90 menit. Masalahnya gini Pak, waktu siswa makin bisa jam siswa itu kemarin. Saya lihat itu dulu Pak, nggak nyampe 1 jam itu siswa sudah selesai. Makanya dengan waktu yang semakin lama itu semakin ada beban moral untuk serius mengerjakan soal materi yang dikerjakan itu. Anak-anak komunikasi kan ada gitu. Dan konten lain itu. Akhirnya apa? Timbul semacam beban. Waktunya ini masih lama. Kalau saya di dalam kelas dibuat waktu diam-diam gini aja, kan percuma saja. Mendingan saya harus koreksi lagi soal ini. Gini saja berarti 90 menit soal 20 menitnya koreksi atau begitu dibuat. Semacam ada pengentengan gitu Pak. Kalau memang rata-rata Pak, makin tingkat alih gila kan tapi tidak kan. Itu. Maka dengan adanya tambahan waktu itu ada beban etika. Percuma saya diam begini saja. Akhirnya tiba-tiba Pak bersendagura dengan teman-teman yang lainnya gitu loh. Dan juga untuk ini Pak, untuk tahun kedepannya masalah waktu tambahan ini untuk setelah sholat duha ngaji jusama itu saya minta untuk Pak Kurikulum merombak renovasi waktu semua pelajaran, semua jadwal. Akhirnya apa? Ketika biasanya yang jam pertama setelah sholat duha dibuat untuk materi pelajaran, itu dikurangi Pak. Dikurangi dengan jusama yang waktunya 30 menit itu, akhirnya materi terkurangi juga. Enggak saya. Merembet itu Pak ke jam Saya lihat mata pelajaran yang lainnya. Ya kalau bunyi lambat betul. Iya, kayak sebenarnya kalau Gurunya lambat. duha pas waktunya itu jam 7:30 kita Masuk, bisa. Saya lihat, saya kayak sendiri dan saya mencoba itu, saya kaji. Guru yang aktif saya lihat. Saya masuk jam 7 kan kita masuk kan jam 7 berapa? 7:20. Dia ke langkah juga karena pagi-pagi datang. Tunggu isi 3 menit selesai masuk konten. Lalu masalah. Itu kan tinggal kita sebenarnya, bukan kurikulum yang mau direvisi.
Mau guru lebih awal datang duha pagi, bagus itu. Itu saja. Kan logikanya begini toh Pak. Biasanya waktu jam 7.20 itu sudah mulai masuk materi, kenyataannya dipakai untuk Coba lihat dari dulu. Duha jam berapa itu? jam 7 Pak. Iya. Molor kan, gurunya molor. Duha itu jam 7. Yang membuat itu ya kita sendiri sebenarnya. Sudah terjadwal. Jam Duha itu sudah jam 7.20 saya, ya kan? Berarti guru datang jam 7 pas. Duha dimulai 20 kemarin, saya kecil dulu Pak. 20 menit cuman ngajar anak saya kecil, 20 menit gaji. 15 menit gaji. kalau tepat waktu. Kalau guru tepat waktu. Dan masalahnya kan jam 7.20 baru duha. Kadang jam 8. Kadang ngaji kan selesai. Gurunya nggak ada. Nggak ada. Ini Ngaji kan selesai, doa selesai. Ngaji selesai, gurunya tidak ada. Nggak ada. Makanya saya pernah itu dulu, guru tidak ada basi, Ibang ngaji sampai berbasi. Ibang ketemu juga saya. Kan ada gurunya. Pernah saya itu. Baru ngaji kadang ada lebih dari jam 7.20 karena tidak ada gurunya. Iya, Maksudku saya. lebih. Saya datang telat, waktunya saya masih sebenarnya waktunya saya sudah. Ternyata masih paksa dan masih ngisi. Karena saya lambat memang tidak apa kan. Daripada tidak ada gurunya, main keluar mending ngaji dipakai ngaji. Jadi itu mungkin pasal. Kalau ada gurunya apa jam 7.20 masuk kelas sudah ngajar. Ya itu Pak Ran, kita ini ada gini. Kita mau ngambil hikmah dari Quran sebenarnya. Saya setelah saya usulkan itu saya lihat dulu. Ini anak-anak daripada anak-anak ini yang sama asal sanggup gitu. Kalau guru dan tidak ada gurunya itu agak lebih baik kan? Keliaran Mas. Saya kan tahu kalau keliaran waktu pakai robo itu. Dua ini sudah. Benar itu. Dan waktunya jam masuk. Ya, sholat duha jam 7 mulai kan? Iya. Selesai sampai 7.5 menit. Ya. Sehingga sisa Jam waktu 7 lewat 15 menit. 15 menit ngaji langsung masuk kelas. Ada anak-anak sampai cepat bahkan itu hanya dibatasi tugasnya. Kelas 1 ini berapa ayat cuma itu. Jadi usahakan semua itu. Kalau ingin membuktikan sendiri untuk dalam ajaran baru bahasan saya kasih jadwal. untuk mengantisipasi Pak. Ya. Bahasan siap. Bukan kebanyakan, memang mayoritas sejak program awal mengaji ini dimulai, jam pertama itu selalu lewat dari waktu. Ya gurunya bahasa. Gurunya bahasan. Bukan dari Siapa yang disalahkan kalau seperti ini terus? gurunya Gitu. lambat itu. Nah, bukan gurunya yang lambat Pak. Toh nyatanya di waktu jam 7:30 itu masih proses awal mengaji. Gurunya ada. Guru duha. Siapa tahu seperti itu terus, Pak. Itu yang telat. Pak. Telat itu Pak. Sholat duhanya telat. Telat Kalau duhanya. sholat duha di jam 7 saya yakin nggak telat. Duhanya telat di sisi duha. Nah iya makanya untuk mengantisipasi ketika sudah masuk jam pelajaran awal itu jam 7.20, apakah masih mau dilanjutkan proses mengaji itu? Gini bahasa. Kalau guru telat, anak-anak ngaji masih mau guru ngaji. Begini Pak, ketika sudah waktu masuk jam 7.20 dan guru materi jam pertama itu sudah datang, apakah itu mau dilanjutkan proses mengajinya? Memang kita kan belum sepakatan. Asalkan ngaji di kelas dulu. Nah, Asalnya itu yang saya maksud Pak, dulu Pak. mengurangi waktu materi Pak. Kita sepakat dulu kan ngaji di kelas masing-masing kan. Ya. Guru masuk kelas masing-masing. Karena pada saat itu guru di kelas ada si ngaji datang. Apa sebetulnya? Awalnya seperti Sebenarnya itu. itu masuk kelas dengan ngaji itu sebenarnya bagus itu. Karena guru di jam 7.30 udah ada, maka saya suruh sini anak-anak itu bersama. Ngaji bersama bahasan. Bisa kelas 2 ada gurunya. Yang kelas 3 nggak ada gurunya kan udah nggak ngaji Itu bahasan. bahasa. Untuk yang kelas 3. Untuk selanjutnya, kalau misalkan jam 7.20 itu guru materi sudah datang, Siswa Ngaji di kelas. ngaji di kelas. lah itu yang saya maksud Pak, mengurangi materi Bisa mengurangi bahasan. jam materi Pak. Jam materi itu jam 7.20. Iya. Iya. Siswa datang jam 7. Sampai yang ini masuknya berapa jam itu ngajarnya itu? 1 jam Pak, 7.20 sampai 8.20. Kan saya bilang dulu coba, Mas di jam pertama itu tugasnya guru mengajar dan mengaji di dalam. Kan sepakat gitu. Kenapa
Karena guru itu sebelum tidak ada yang pertama itu loh. Jam ngajar itu jam 7.20. Guru datang wajib jam 7. Iya. Ya. Nanti setelah Dua. bukan gurunya datang bukan jam 7.20 bukan. Guru datang setelah di kelas jam 7 pas. Siswa datang jam 7 juga. Suatu hal 5 menit ada siswa atau 15 menit masuk kelas. Kalau ada gurunya langsung ngaji bareng selama 15 menit di kelas. Jam 7.20 kan tentang materi. Kalau jam 7:05 tidak ada gurunya, jadi jam 7:05 ini berarti anak-anak ngaji di sini. Gitu. Ya, guru wajib jam 7 sudah ada di kelas. Gitu, Pak. Gitu bahasa. Ini saya di sini buat sini bukan ini satu wajib tidak. Antisipasi berarti. Ih, sengaja semua jam 7 Ah, kalau mau sabun Pak Asyik Bodoh, susu kelas itu, di kelas Asyik Bodoh. Punya dia, tapi di sini saya tidak perlu gitu sih saya. Buku yang pertama, masuk kelas ngaji, silakan ngaji. Mau seperti apa ngaji? Sudah, baru pelajaran lain lah itu. Pertama kita ngaji dulu dengan belajar itu. Berarti maksudnya ngajinya di kelas itu dimulai sebelum jam 7.20. Iya, sampai 7.20. Iya. Kalau misalkan jam 7.20 guru sudah datang, Telat berarti. Ya, gurunya telat. iya maksud saya apakah proses mengaji itu dilanjutkan? Langsung ngaji, bahkan telat sampean Pak. Kan telat sampean. Konsekuensi dari ketelatannya. Kebetulan sampean, masa ngaji anak kamu? Ngaji bukan bodoh semua orang. Tekalan Ini salahnya guru ya orang kecil. Wah, lagi. Coba ngaji, coba sampean jam 7.00 nyampe, duha masuk, langsung bawa kelas, enak itu. Kamu itu. Dan sekarang jam 7.20 guru udah ada, sampai 30 udah ada, sampai 8 tidak ada. Anak-anak itu ngaji sampai di sini sampai jam pertama selesai. Kalau misalkan ada Pak Salim pasalnya, sampean datang jam 7.20, saya menempat Mas. Untung udah Pak Salim sebelum sampean datang itu ngaji di sini sudah. Jadi setelah ngaji dari sini, masuk sampean langsung ngajar langsung ngaji di Ciporeda. Nah, itu kan, lepas untung Pak Salim saya ngaji di Ciporeda. Iya, ngaji itu. Guru sampean. Langsung ngajar sampean langsung Ciporeda. Lama ngaji Pak Salim Ciporeda. Kalau Karena bahasanya kecil itu cuma tahu pindah apa lah nyaman. Lancar. tak biasa sedikit. pensiunan Sedikit. Aku sedikit. dulu teman saya waktu SMA Pak disuruh ngaji jus-jus tak apa saya jadi Pembelajaran kenapa kita gini bahasan? sekarang anak-anak Barangkali siswa tak bisa ke SMA tak mampu tahu main pagi ala ini bisa baca guru. Bukan gitu. Sependek itu saja kita tujuannya. Gitu ada. Nah, untuk tahun ajaran baru bahasan siap ketimang duha. Nggih, meneoning dulu ke sana jadi ketimang sholat duha bahasan. Siap. Kalau itu lagi mau nambah. Siap. Nah, itu beli di lapangan Jawa ini. Ngaji berdiri. Ngaji Pak Tori. Maka pelajaran olahraga. Ajaran olahraga tuh itu. Jadi gitu kita kenapa? Ini kita sudah buat. Dari sesungguhnya Quran yang mana? Maju hal 11. Lalu saya ngaji dia. Bodoh betul. Bagus kan di sana. Dulu itu di tahun yang lalu kan gitu. Baru tahun ada gitu. Dia 3 tahun yang buat itu ngaji dulu. Baru belajar. Bahkan dulu doanya lain bahasa. Benih, macam itu asal husna dulu itu sebelum masuk. Lalu doa diberikan boleh. Kalau diberi. Kalau misalkan Pak, terus guru telah datang, terus disuruh ngaji di sini di depan kantor gitu Pak. Ya lu Pak. Itu jam proses mengaji masih berlangsung sampai jam 7.20 lewat gitu. Kemudian guru datang. Ngaji juga menunggu guru. Nah inilah bagaimana pandai-pandai guru mensiasati materi yang akan diserap. Nah, solusinya begini Pak, maksud saya Pak. Bagaimana proses mengaji itu jam 7.20 itu harus sudah selesai. Mundur juga Pak. Komen Pak. Mundur guru itu begitu dua. Nah, ya makanya Pak, yang dimaksud saya itu jangan dilanjutkan kalau sudah jam 7.20. Udah ngaji anak. Iya, nggak boleh Pak. Materi yang
kurangi waktunya, Pak. Sudah Pak Hasan, sampai ini jangan terlalu ke sana. Mungkin saya bilang dengan barokahnya Quran barangkali anak bisa paham. Jarang-jarang Pak Hasan. Akibatnya begini, Pak. Gimana? Misalkan Bu Asri jam pertama bahasa Inggris. Itu dimulai mayoritas itu lewat dari jam 7.20. Bahkan jam setengah 8 lewat itu masih dimulai ya. Akhirnya apa? Bu Asri itu menambah waktu. Selalu, Pak. Akibatnya apa? Matematika, waktunya matematika itu matematika saya yang dicuri kerjaan sama Bu Asri. Setiap hari apa itu? Hari Selasa kalau nggak salah. Itu gurunya Pak Hasan. Baru jadi punya gurunya itu. Pak, kalau ngomong berpengaruh, Mengalami juga apa ya, mengurangi materi itu hanya berlaku jam pertama, Pak, harusnya. Yang pertama berasa sedikit terpotong karena ketelatan guru. Kalau jam-jam berikutnya itu bergantung gurunya sendiri. Ini ya sistem yang keliru, Bu. Ini apa ya Pak? Keliru, tak bisa. Sampai guru dapat akan keluar, bagaimana coba? Pengalaman sampean itu pernah dialami dengan Bu Dwi, ya. Ketika Bu Dwi mau ngajar setelah Bu Asri, sama saja. Bu Asri juga yang menambah waktu sehingga mengurangi jamnya Bu Dwi. Bu Asri cuma. Saya tahu, udah berarti Pak Hasan yang menilai Bu Asri masuk kelebihan jam kadang-kadang Bukan kelebihan jam. Bu Asri itu menambah waktu karena keterlambatan awal yang dipakai oleh mengaji, Pak. Itu kan Bu Asri kehilangan baik. Bu Asri sering ya, Bu Asri itu kehilangan ngajar. Meskipun datangnya pagi itu. Siapa yang bisa? Itu kehilangan ngajar itu ada. Sampai anak-anak, Bu, dampaknya. ada Pak Ibu ganti Bu. Pergantian Ya, jam. nanti kita klarifikasi sama Bu Asri. Apakah pas dimulai jam 7.20 atau lewat dari jam 7.20? Rabu ada evaluasi lagi. Iya, Telatnya banyak kan telat yang pertama. Tidak maksudnya masuk kalau lagi ngaji. Yang pertama pasti ada yang telat. Kalau jadwalnya tidak ada telat ini pas prosesnya sudah ketika mengikuti jam. Cuma gurunya kadang lambat, berarti proses tidak kewasan dia. Kalau guru lambat tuh, mana ini sangat kerja kan? Kalau jadwalnya sudah pas, cuma Guru. gurunya yang kadang telat, kadang lebih ngambil jam begitu. Coba, mari. Kan saya bilang pilih apa? Kan ada dua opsi dulu. Datang jam 6 lewat 10, ya. Yang pertama. Atau datang jam 7.00, ya kan? Ketika jam 6.60 apa 30 duha dimulai kelas, tidak ada yang lambat, tidak mau guru-guru kalau pagi-pagi kan. Maka siasati itu jam 7 duha itu gitu asal. Itu dua opsi dulu, makanya rapat waktu itu sampai tidak usul-usul. Atau kita rombak kembali, Pak. Apa Kesepakatan kembali. Jam 7.20 materi jam pertama itu wajib dimulai. Betul, ngajinya kapan? Pokoknya saya tidak mau tahu. Pokoknya Udah bisa pasal kita kan punya nilai unggulan di sini. Kita punya nilai unggulan di sini. Kita apa yang mau dibakar ke masyarakat itu? Bukan begitu, Pak, maksudnya. Gimana? Jam pelajaran kita kan sudah sepakati. Bahasan pelajaran itu saya bilang bukan berarti jam 7.00 tidak sebenarnya. Makin ngalah kalau belu ya tak apa. Ya so itu kalau belu masuk. Karena gurunya telat dirubah kalau belu. Ada yang STM lagi ada jam 9. Pelajaran itu apa yang guna kok? Karena inti pelajaran itu bahasan yang memahakan otak bukan manusia tapi pangeran. Barangkali melalui ngaji, barangkali sebiasa ditempuh satu bab bisa sama sebab itu saja kita lihat. Dan saya lihat, coba sampai lihat anak-anak ngaji itu bahasan banyak orang tuanya komplain ke saya, bagus Pak, anakku lebih bisa ngaji nih Pak. Walaupun bukan ngaji secara kitabiah, tapi hanya menghafal. Justru kita ini nanti takut dievaluasi Pak, takut ngenaan Quran, memang apa mata pelajarannya dikira. Itu. Nah kalau mau buat sepakatan dimundurkan 6.20 siap guru datang kira-kira 6.20. Kalau mau ikut negeri, Pak. Bukan masalah ikut negeri atau swasta, Pak. Kita pakaikan sistem
kesepakatan yang sudah memang termaktub di dalam Kan pendidikan. saya dulu sudah berikan kesepakatan, Pak Hasan. Saya akan menambah pembelajaran mengaji itu. Sepakat kan? Sepakat itu kan? Yang rapat di sini. Oh, terdapat sini. Ini dia undangan. Iya, saya ikut sepertinya. Iya, kenapa kok enggak? Ini sudah sepakat opini. Sepakat. Sepakat. Pertama, kalau gurunya datang tepat waktu ngaji di kelas, sepakat. Kalau tidak datang maka tahu tidak sekolah. Bahkan saya duha pasan. Sampai itu nak pasan manggil guna. Ada saya duha yang duha tadi. Sampai itu nak duha. Sampai mau jam 8 itu ada duha. Ngantuk sesapa. Ayo. Saya ngodi itulah. Nak tu tak datang. Datang jam 8.30. Dengan nang sini ada guru jaga. Saat itu siapa yang pertama ya? Pokok ada guru aja, ada puja. Kata siapa? Wasri mungkin izin. Ada pasan. Mari kita manfaatkan waktu, bukan waktu menjadi benar untuk kita. Kita manfaatkan waktu saja itu. Kan saya bilang, bapak-bapak ibu sekalian, sampian tidak akan dikurangi nominal HR-nya, tapi mohon yang jangan sedikit kita kurangi. Kan ada masalah sebenarnya. Kan gitu. Yang saya tangkap atau rapat Pak Sadri, yang saya pribadi tangkap ya, masuk Pak Sadri, peraturan dari Pak Sadri yang saya tangkap secara pribadi, lambat atau tidaknya lambatnya, kuncinya sebelum ngajar, pintu pembukanya adalah ngaji. Mau datang jam berapapun yang mau ngajar, harus wajib ngaji. Itu kuncinya, itu pintu gerbangnya sudah ngaji. Mau datang jam 9, 10, terserah. Yang penting sebelum ngajar kuncinya lewati dulu pintu yang namanya ngaji. Sudah beres, terserah dah. Mau datang polos-polos, sama intinya sebelum ngajar anak diwajibkan lewat pintu ngaji. Sudah, begitu aja dah. Keputusannya sudah. Kalau bicara masalah waktu ngobrol, lambat tidak. Intinya, kalau itu sudah. Kalau mau ngajar, lewati dulu, jangan itu ngaji. Itu juga menurut saya lah yang saya tangkap. Sejak menanggapi punya Pak Deni, senajan ya Pak ya, senajan ngisi materi kan cuma lebet. Kan dia kan potong juga jam ngajarnya kan. Sekecil lah ngajar, iya. Mending kan ngisi ngaji dulu baru. Kadang kala bahasan anak-anak itu, Pak, buasin itu Pak, ayo langsung noro buasin, langsung ngajar. Walaupun dia ngaji tak pakai tuntas, ayo noro. Kita gitu kan saya, parasit pada langsung. Jadi kelas langsung ngajar, tidak usah ngaji lagi di kelas itu kan. Sebenarnya di sini pasan bukan kewajiban pasan dengan di kelas dia. Engkau noro. Aliku mensiasati bagaimana ngaji sana itu karena di kelas nggak itu. Bagaimana kalau kesepakatannya dirubah? Jam 7.20 itu harus mulai materi pelajaran. Ngaji apa? Pokoknya sebelum jam 7.20 mengaji itu harus selesai. Iya, ngaji di mana? Pokoknya mengaji itu selesai sebelum jam 7.20. Tidak bisa. Jam yang kedua. Jam yang orang yang kedua bagaimana? Jam masuk kelas, tidak ngaji. Saya kan punya kunci pasan. Mari ngaji dulu sebelum belajar. Itu saja. Nanti sampean kesepakatan sampean dirubah jam 7.20 harus sudah mulai pelajaran materi. Ketika sampean lambat gimana? Artinya gini Pak, sama istilahnya ibaratnya itu merenovasi jam waktu kewajiban untuk sholat. Sama sepertinya. Kalau sudah sholat, waktunya sholat duhur itu dimulai matahari berada di atas kita. Begini Pak maksudnya Pak. Begini Pak. Masa bolehkah seorang mengerjakan sholat duhur itu melewati di waktu setelah sholat asar masuk jam 3? Kan nggak mungkin, logikanya kan seperti Begini pasan. Sampai di tak cekat. Kita ini pasan diberikan kebebasan untuk mengatur jam dinas sebenarnya. Dinas kepada sekolah. Ngereng Pak. Seperti apa ngereng? Yang penting ada PKBM berjalan. Aturan 7.30 itu hanya formalitas ke dinas. Sampai cek lembaga swasta. Ada yang masih jam 9 Pak San. Gini aja Pak. Gimana? Oke. Waktu sholat duha itu kan dimulai jam 7 ya sampai 7.20. enggak bukan. Waktu sholat duha menurut Islam itu. Mau di Islam Pak masukku Pak. Pokok bermata arek rengce sebelum ke duha Sampai jam Terakhir 11.
11. 11 gitu ya. Nah, oke, sampai jam 11. Siswa masih belum datang sampai jam 11 ke sekolah. Berarti itu tak sekolah berarti Pak? Sekolah tak sekolah itu Pak. Bahaya. Oh, enggak bisa Pak. Selain mengajiran hilang, sholat duhanya hilang, mengajiran hilang. Artinya sudah menyalahi. Bukan menyalahi Pak, ini menambah tabiat yang baik ini. Pasangan ini sudah aturan dari dinas itu memang sudah dipasarkan di sekolah. Sebenarnya 1 jamnya adalah satu jamnya mata pelajaran ada 40 menit durasinya. Tapi melihat kondisi di sebelah sini swasta, saya pangkas dihilangkan 10 menit, 30 menit Pak. Ya bener ya, 1 jamnya untuk di Darun Najah. Takutnya saya sudah konsultasi sama Pak Ino. Kalau dikasih 40 menit, Pak, apakah guru ini siap enggak? Pulangnya jam 40 menit. Kadang ada yang telat. Kita mereka keluar yang dialami saya sendiri. Kalau ditambah 40 menit per jamnya pulang maksimal enggak kalau 40 menit? Pulang jam berapa itu? 1 jamnya. Kalau ditambah 40 menit. Kalau 1 jamnya 40 menit. Pulang jam berapa? Jam 1 siang Pak. Jam ini 3. kan lembaga, jadi saya mengukurnya ke lembaga ini Pak. Sampai Nyampe ke jam 2 Pak. Hampir jam 2. Jam 1.30-an. Iya, sholat maghrib. Nah, seperti itu. Saya ikut. Makanya kalau ada hubungan nih Pak. punya sekolah. Pesantren punya sekolah. Kebijakan kita Pak, noleh ke tetangga. Karena kita punya pesantren. Kalau kita mau pakai yang dinas, jam 2 pulang, apa kata Kiai? Harus SMP kedua, apa? Kita yang kena lagi itu. Itu maksud saya. Si penting jam pertama itu ngaji, tak ikut lagi, ikut lagi gak kali salah. Ngaji nih. Gitu. Lagi pula Pak, sekolah di sini kan ada di naungan lembaga pesantren seperti itu Pak. Alangkah baiknya ini inisiatif dari kepala sekolah sebenarnya. Iya, karena ini masuk menunjang juga ke pesantren Pak. Ciri khasnya itu. Ciri khas. Beda ya. Seperti itu maksudnya Pak. Mun sekolah si tit kan aja tuh hal tahu sepandu dah kan. Dua angkat tinggi. Aduh. Aman ini ngaji lah kan. Bisa gua Tuhan nama ke ko sangat Tuhan tinggi lah kan bisa. Ini tinggi. Sadar laki absen. Saya dia tuh bapaknya. Jadi. Mun inna nek. Saya juga terkelat ceroan. Jadi gitu pasan kita itu memang harus lebih pandai-pandai menghubungi masyarakat. Sampai kalau materi letak meneng, kalau tak meneng boleh. Boleh nggak hafid yang mana? Pengening matematika kan raya mau hafid. Setidaknya nggak hafidnya. Oh bangga itu bahasa nilai plus. Kan saya mau disebut. Nah karena matematika tak tahu, mau dah dijawab dulu aja. Tak tahu matematika kita itu nyaman. Beda kan iya. Kita mau tulis aneh. Matematika tidak tahu, bahasa Indonesia tidak tahu, ini tak tahu. Guru menakan dulu dah. Padahal guru mencelak aja ini. Kesana kita bahasa. Kita gali potensi sebenarnya. Kesana bukan kita masa mau lomba itu dah bisa bahasa itu kan kadung-kadung enak anak-anak sudah ini. Hasan hari apa Pak yang jam pertama Pak? Hari apa? Hari Selasa sepertinya Bu. Kamis. Rabu. Kamis bahasa Inggris jam pertama. Rabu Pak. Ketika bahasa Inggris jam pertama itu? Iya Rabu Kamis. Kamis pasan. Hari Kamis. Jam berapa pasan? IPS. Bu Asri itu selalu menambah waktu Iya. jam saya. Itu karena keterlambatan Bu Asri lewat dari jam 7.20 mengajarnya. Berarti gua sih tak paham itu. Datangnya lebih awal tetap Pak. Aku buat ke buat sih kan. Makin ada pengajian, Nah, nunggu bel. Katanya bel. Emang bilang dua sih. Ada apa lagi? Pernah bilang? Iya.
Dan ditegur, Bu, jamnya saya, Bu. Ini mana belnya? Tidak ada aja. Ini kok di mana? Ini. Tanya nih. Kasih Orang depan ya, Pak. atau lagi kau Salim? Pak di mana? Ada coba. Ini cengin. Kasih nanti buas, dia kasih pemahaman nanti. Waktu. Iya, Bu. Klarifikasi. Berarti bukan kesampaian saja, Pak. Yang lain juga. Oke. Makan lu, makan. Kupas pangan ya, langsung tutup dengan apa deh, mau ada apa? Alhamdulillah, terima kasih kepada semua teman-teman dan juga yang terhormat Pak Salim telah memberikan pemaparan yang insya Allah akan kami laksanakan dengan baik. Semoga pertemuan kali ini membawakan rahmat dan membawakan kemajuan bagi sekolah dan membuahkan rezeki yang melimpah dan kesehatan serta umur panjang kepada teman-teman guru. Amin wa rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini musyawarah atau rapat ditutup dengan pembacaan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bimajil karim wa ala alihi wa salli fi kulli lamhatin wa nasbi adadi kulli nalurin ya arhamar rahim. Belum gini kan? Bawang. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mar belum ke? Pro-pro.